Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz Andri akan menjelaskan tentang ulangan matematika bilangan bulat ya, pembahasan ulangan matematika bilangan bulat. Nah, Ustadz bikin video ini supaya teman-teman semua belajar lagi ya tentang bilangan bulat. Nah, untuk ulangan kemarin ada sebagian yang dapat nilai 100, ada yang 90, ada yang 80 ya. Tapi ada juga lumayan setengahnya ya, masih ada yang remedial. Nah, untuk teman-teman yang remedial besok Kamis ya, pelajari dari video ini karena soal-soal nanti yang akan muncul itu adalah mirip dengan soal-soal ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum lulus remedial Kamis besok, nanti Ustadz akan berikan tugas ya, yang nantinya akan dikumpulkan di hari Selasanya ya. Jadi teman-teman usahakan Kamis besok maksimal belajarnya ya, supaya tidak ada tugas lagi yang teman-teman akan kerjakan. Baik, langsung aja kita bahas pembahasan ulangan bilangan bulat untuk soal nomor 1 ya. Di sini tentukan hasil dari 5 kuadrat dibagi 30 kurang 5 dikali 80 dikurang 30 dibagi 3 ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, ini kita mulai dengan tanda apa ya. Jadi pengerjaan ini ya, pekerjaan eh, bilangan bulat ini berarti kita harus mulai dari tanda kurung dulu ya. Tanda kurung, lalu habis tanda kurung itu tanda kali bagi, habis tanda kali bagi baru tanda kurang tambah kurang gitu. Jadi ini urutannya ya. Nah, jika nanti ada kali bagi atau tambah kurang secara bersamaan, maka kerjakan dari paling kiri ke kanan gitu ya. Kerjakan dari paling kiri ke kanan. Nah, berarti ini kita kerjakan yang bagian ini dulu. Ya, 30 kurang 5. Kurung dulu kan pertama. Dan ini dikuadratkan. Nah, kemarin masih banyak. 5 kuadrat itu bukan 5 dikali 2 ya. Bukan. Tapi 5 kuadrat itu sama kayak 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25 ya. Nah, berarti ini kita kerjakan 25. Sedangkan yang kurung ini 30 kurang 5 hasilnya 25 dikali 80 dikurangin 30 dibagi 3. Nah, setelah kurung dikerjakan, kita pakai prioritas kedua yaitu kali bagi. Nah, di sini ada kali bagi, kerjakan dari kiri ke kanan ya. Nah, ini juga kali bagi bagi ya. Ya. Kerjakan dulu ya. Nanti kurangnya belakangan ya. Jadi kita bagi dulu 25 dibagi 25 1 kali 80 berarti hasil dari ini 80. Dikurangin 30 dibagi 3, 30 bagi 3 yaitu hasilnya 10. Nah, jelas ya. Berarti tinggal operasi pengurangan. 80 dikurangin 10 berapa? 80 kurang 10 adalah besarnya 70. Jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu 70. Bisa ya? Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, baru ingin merayakan hari ulang tahun dengan membagikan beberapa alat tulis kepada sejumlah anak yatim. Banu menyediakan 200 buku tulis, 120 pulpen, dan 60 pensil. Ia akan membagikan buku tulis, pulpen, dan pensil kepada setiap anak dengan banyak yang sama. Tentukan yang pertama, jumlah anak yatim terbanyak yang perlu diundang Banu adalah berapa? Dan yang kedua adalah banyaknya buku tulis, pulpen, dan pensil yang diperoleh setiap anak. Nah, di sini teman-teman harus paham kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu di sini ada kata membagikan. Nah, bagi-bagi. Nah, kalau ada membagikan begini berarti kita harus nyari faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Jadi nanti berapa jumlah anak yatim yang bisa dibagikan apabila ada 200 buku tulis, 120 pulpen, dan 60 pensil. Berarti kita cari FPB dari angka tersebut, 200, 180, sama 60. Nah, untuk mencari FPB, ya yang biasa kita belajar di kelas adalah kita mencari dengan pohon faktor ya. Nah, pohon faktor ini dibagi oleh bilangan
prima. Nah, berapa bilangan prima? 3, 5, 2, 3, dan 5 ya. Biasanya angka yang sering adalah 2, 3, dan 5 ya. Sebenarnya ada lagi 7, tapi jarang ya 7 ya. Biasanya seringnya 2, 3, 5. Ya, angka bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan angka dia sendiri. Ya, jadi selain bilangan satu dan angka dia sendiri itu tidak bisa dibagi, tidak bisa dibagi ya. Berarti ini kita faktorkan, kita bagi bilangan prima terkecil dulu 2, dibagi 2 dapat 100, 100 masih bisa dibagi 2 dapat 50, 50 masih bisa dibagi 2 dapat 25, 25 dibagi 5 dapat 5. Berarti faktornya adalah 2-nya pangkat 3, berarti 2 pangkat 3, dan 5-nya pangkat 2, 5-nya pangkat 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi faktor dari 200 adalah 2 pangkat 3 dan 5 pangkat 2. Yang kedua adalah faktor dari 120. Nah, berapa faktornya? Dibagi 2, 60. Dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dibagi 3, 5. Berarti faktornya adalah 2-nya ada 3 kali, 3-nya ada sekali, 5-nya ada sekali. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Itu adalah faktornya. Nah, kemudian yang terakhir adalah 60. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Gitu ya. Berarti faktornya adalah 2-nya pangkat 2, ada 3 dan ada 5. Berarti kali 3 dan kali 5. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa dapat nomor 1, yang A. Nah, yang A itu jumlah anak yatim terbanyak yang perlu diundang Banu. Berarti kita cari dari FPB. Nah, FPB itu apa sih? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, kalau ada faktor seperti ini, kita ambil angka yang ada di semua faktornya, ya, dan pangkatnya terkecil. Nah, yang ada semuanya itu 2. 2 ada kan? Ya, satu lagi 5. Nah, 5 juga ada nih. 5, 5, 5. Nah, untuk 2, pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, karena di sini adanya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2. Artinya pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Dikali 5. 5 pangkat terkecil berapa? 5 pangkat 2 kali 5, ini 5. 5 aja ya. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 5 adalah 20. Oh, berarti 20 anak yatim. Ya, 3 nggak masuk. Kenapa 3 nggak masuk? Karena di sini nggak ada faktor 3 nih. Di yang pertama 200. Sedangkan di sini ada gitu ya. Jadi ingat-ingat FPB itu dia harus ada di semua faktor, kemudian cari pangkat paling kecil. Seperti itu ya. Oke, ingat-ingat ya. Ada di semua faktor dan cari pangkat paling kecil. Nah, berarti kita udah dapat 20 anak yatim. Sekarang kita tinggal cari berapa jumlah buku tulis. Nah, buku tulisnya kan tadi 200. Tinggal kita bagi 200 dibagi 20 anak yatim. Karena buku ini dibagi ke 20 anak. Berarti masing-masing anak dapat 10 buku. Ya. Kemudian pulpen. Pulpennya berapa? Pulpen tadi 120 pulpen kan. Dibagi ke 20 anak. Berarti masing-masing anak dapat 6 pulpen. Kemudian pensil. Pensil ada 60 pensil dibagikan ke 20 anak. Berarti masing-masing anak dapat 3 pensil. Ya. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 2. Paham ya semuanya ya? Oke. Kalau paham kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada ayah memasang 3 lampu berwarna merah, kuning, dan biru. Lampu merah menyala setiap 20 detik sekali. Oke, kita tulis dulu ya. Merah sebanyak 20 detik.
selama 20 detik sekali ya. Lampu kuning 40 detik ya. Dan lampu biru menyala 60 detik. Nah, ketiga lampu tersebut menyala bersamaan pada pukul 12. Oke. Berarti awal menyala bersamaan itu 12.00 gitu kan. Nah, tentukan yang pertama adalah tentukan pukul berapa ketiga lampu tersebut menyala bersamaan untuk pertama kalinya. Nah, jadi kapan bareng-bareng lagi? Kalau pertama tuh 12.00. Nah, kalau di sini bertanya kapan, kapan? Berapa ketiga lampu tersebut ya pertama kalinya? Berarti ini kita harus cari apa? Cari KPK, kelipatannya ya. Jadi kalau kapan berarti kita cari kelipatannya. Nah, kelipatan dari 20, 40, dan 60 bagaimana caranya nyarinya? Nah, seperti yang udah kita jelaskan di kelas ya. Cara mencarinya yaitu kita pakai faktor dulu ya. 20. Berarti kita faktorkan dulu seperti tadi ya. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti faktor dari 20, 2 pangkat 2 dikali 5. Terus 40 yang kuning ya. Dibagi 2, 20. Dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Artinya berarti 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 1 lagi 5. Ya, oke. Yang terakhir adalah 60. 60 itu dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dan dibagi 2, dibagi 3 ya. 15 nggak bisa dibagi 2. Dibagi 3, 5 ya. Berarti faktornya adalah 2-nya sebanyak 2 kali, berarti 2 pangkat 2. 3-nya sebanyak sekali, 3. Dan 5-nya sebanyak sekali, 5. Nah, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, kapan mereka nyala bersama lagi, iya kan? Berarti kita cari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, bagaimana mencarinya? Kita ambil ya semua angka ya. Jadi ambil angka kembar maupun angka tunggal ya. Kalau ada angka kembar, jika angka kembar ya ambil pangkat terbesar. Oke. Jadi kalau ada angka kembar, kita ambil pangkat paling besar. Nah, pertama dulu ya. Pertama yaitu 2 nih. 2, 2, 2. Nah, kembar semuanya kan. Berarti pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Karena ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Berarti pangkat terbesar yang ini. 2 pangkat 3 ya. Kemudian 3. Nah, 3 cuma ada 1. Nah, berarti kita tulis aja di sini 3 ya. Nah, 5. 5-nya ada 5 pangkat 1, 5 pangkat 1, 5 pangkat 1. Oh, sama semua. Berarti kita tulis 5 aja ya. Gitu. Ya, jadi 5 itu kembar, tapi karena pangkatnya sama semua, ya kita tulis satu aja ya, 5 pangkat 1. Nah, ini kalau dikali, 2 pangkat 3 itu 8. Ya, 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5, 120 detik. 120 detik itu setara dengan 1 menit kan 60 detik. Ya, berarti ini kita bagi 60. Berarti dapat 2 menit. Nah, artinya tentukan pukul berapa ketiga lampu tersebut menyala bersamaan. Ya, tinggal kita tambahkan. Pertama kan tadi nyala bareng-bareng pukul 12. Nah, kita tambahin 2 menit. 02. Ya kan? 0002 ya. Jamnya 0, menitnya 2. Berarti 12.02 ditambah. Nah, ini nyala bersamaan pada pukul 12.02. Ya, gitu. Paham ya? Untuk pertanyaan B, tentukan berapa kali lampu tersebut menyala bersamaan sampai pukul 12.10. Nah, kita cari dulu nih. Jadi dari 12.00 ke 12.10, ini kan jeda waktunya
10 menit kan? Ya nggak? Nah, tadi menyala bersama-sama itu setiap 2 menit sekali. Artinya selama 10 menit ini ada berapa kali nyalanya? Ya, tinggal kita bagi, ya nggak? 10 menit dibagi 2 menit. Dibagi 2 menit. Ada berapa kali berarti? 5 kali. Nah, ketemu. Berarti setiap 5 kali mereka menyala bersama-sama. Ya, oke, sebanyak 5 kali mereka nyala bersama-sama dalam waktu 10 menit. Gampang ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di sini. Tabungan sebesar 1.600.000 merupakan tabungan bersama Andi, Banu, dan Cita. Kita misalkan aja Andi A, Banu B, Cinta C. Andi mempunyai uang 5 kali lipat dibandingkan uang Banu. Nah, ini perhatikan. Perhatikan ya. Jadi kata-katanya Andi mempunyai uang 5 kali lipat dari uang Banu. Nah, bagaimana kalau dibuat persamaan yang warna hijau ini? Andi, ya, Andi punya uang 5 kali Banu. Nah, ini artinya 5 kali lipat dari Banu. Ya. Nah, tadi yang persamaan pertama tuh tabungan ketiga-tiganya 1.600.000 ya. Nah, kalau kita bikin persamaan nih, tabungan ketiga-tiganya ini adalah 1.600.000, berarti persamaan pertama adalah uang Andi ditambah uang Banu ditambah uang Cinta itu 1.600.000 gitu ya. Nah, untuk persamaan selanjutnya warna merah, Cinta mempunyai uang 2 kali lipat dari uang Andi. Cinta mempunyai uang 2 kali lipat dari uang Andi. Berarti Cinta punya uang 2 kali Andi. Nah, gitu. Ya, perhatikan ya. Cinta mempunyai uang 2 kali lipat dari Andi. Berarti C sama dengan 2A gitu ya. C sama dengan 2A. Nah, setelah selesai seperti ini, kita harus cari nih si huruf apa yang ada ketiga persamaan ini. Jadi ada persamaan pertama yang di sini, persamaan pertama yang di atas ya, persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, hurufnya adalah huruf A. A. Nah, gitu. Artinya berarti semua huruf yang di sini kita ganti menjadi huruf A. Siapa yang diganti? Yang diganti itu adalah huruf B dan huruf C. Ya, jadi persamaan yang tiga udah bener nih, C itu sama dengan 2A udah benar. Tapi persamaan yang di kedua ini masih A sama dengan 5B. Kita harus mengubah bentuk B sama dengan ya. Nah, kalau jadi B sama dengan, ini kan 5 dikali ya. 5B, 5 kali B artinya. Berarti kalau B ini pindah, 5 ini pindah ruas ke kiri, berarti jadi bagi. Ingat kan ya, operasi aljabar kalau kali pindah ruas jadi bagi. Berarti 5 kali B dipindah ruas jadi A dibagi 5. Nah, kita udah dapat nih persamaan. C sama dengan 2A dan B sama dengan A per 5. Jadi kalau kita masukin ke sini, A ditambah B ditambah C sama dengan 1.600.000. Nah, kita ganti. B-nya kita ganti sama ini. Nah, ini B nih. Jadi B-nya masukin ke sini ya. Tuh. Oke. Berarti jadi B-nya menjadi A per 5. Nah, sedangkan C-nya yang ini. Ya, persamaan ini. Kita masukin ke sini. Ya, berarti C-nya menjadi 2A. Sama dengan 1.600.000. Nah, perhatikan ya. Seperti ini ya. Paham ya? Nah, di sini teman-teman, ini ada penyebut. Nah, penyebutnya adalah angka 5 ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menambahkan? Berarti kita harus menjadikan penyebutnya sama. A ini artinya A per 1, kita tambahin ya. 2A ini artinya 2A per 1. Nah, bagaimana supaya penyebutnya sama? Berarti yang ini kali 5, karena penyebutnya 5 kan? Atas juga harus kali 5.
Yang ini juga kali 5, supaya jadi 5 kan penyebutnya. Yang atas juga harus dikali 5, gitu. Berarti A dikali 5 jadi 5A per bawahnya 1 kali 5 jadi 5. Yang ini A per 5, tetap ya. Yang terakhir 2A dikali 5, 10A per 5. Sama dengan 1.600.000. Nah, ini kita tambah ya. Kita tambah semuanya. 5A ditambah A, 6A. 6A ditambah 10A, 16A. Berarti di sini, ya kita pindah sini. Berarti ini jadi 16A per bawahnya. Jangan ditambah ya, hati-hati ya. Bawahnya tetap 5. Ya penyebutnya tetap dibuat tetap ya. Tetap 5. Sama dengan 1.600.000. Nah, perhatiin teman-teman nih. Banyak yang salah di sini. Jadi ketika memindah angka ke kanan, maka pakai operasi yang kemarin aljabar ya. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Nah ini kan bagi 5 kan. Berarti kalau misalnya 5 ini dipindah ke kanan, bagi berubah jadi kali. Tuh gitu ya. 16 kali A kan. Berarti posisinya ada 16 dikali A. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. Berarti ini jadi bagi nih ke bawah. Nah perhatiin ya. Jadi kebalik kan. Yang di ke kiri itu A dibagi 5. Ketika 5 itu pindah ke kanan, bagi jadi kali. 16 kali A. 16-nya dikali A. Kali pindah ruas kanan jadi bagi. Nah gitu ya. Berarti ini tinggal kita coret deh. Ini kita coret 1, 1. Berarti ini tinggal 100.000. 100.000 dikali 5 berarti 500.000. Ketemu uang Andi. Ya. Karena Andi ketemu, berarti kita bisa masukin ke persamaan ini untuk dapetin uang Banu, ya kan? Dan persamaan ini untuk dapetin uang cinta, ya. Oke, berarti Banunya tuh tinggal kita bagi ya, berarti 500.000 dibagi 5, dapatnya 100.000, dapat uang Banu. Sedangkan uang cinta, cinta itu 2 kali Andi, berarti 2 kali 500.000. Berarti 1 juta ya, 2 kali 500.000. Ketemu deh semuanya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Ya, dalam suatu lomba lari, ada golongan laki-laki dewasa. Kita misalkan L, laki-laki dewasanya. Perempuan dewasa kita misalkan P. Dan anak-anak kita misalkan A. Banyak seluruh peserta adalah 360 orang. Berarti seluruh peserta itu berarti laki-laki ditambah perempuan ditambah anak. Totalnya sama dengan 360 gitu kan. Nah, jumlah anak-anak ada 40 lebih banyak dari laki-laki dewasa. Nah, ini banyak yang salah di sini. Ya, kalau ada kata-kata 40 lebih banyak itu bukan 40 dikali, tapi 40 ditambah. Kan lebih banyak, berarti ditambah. Ya, jadi harusnya 40 ditambah. Nah, gitu ya. Bukan 40 dikali. Oke, banyak yang salah di sini kemarin. Sayang banget ya. Nah, jumlah anak-anak ada 40 lebih banyak dari laki-laki dewasa. Berarti anak-anak itu 40 lebih banyak dari laki-laki dewasa. Nulis begitu. 40 ditambah L gitu ya. Nah, kemudian jumlah perempuan dewasa ada 2 kali lipat dari laki-laki dewasa. Jumlah perempuan dewasa adalah 2 kali lipat dari laki-laki dewasa. Gitu ya. Nah, perhatiin di sini. Berapa jumlah peserta untuk masing-masing golongan? Berarti kita disuruh nyari laki-laki berapa, perempuan berapa, anak berapa, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dari 3 persamaan ini. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Apa yang ada di ketiga-tiganya? Yaitu L.
Nah, artinya kita ganti A dan P menjadi L. Pas tuh. Pas kan? Nih A udah dapat A sama dengan sekian L, P sama dengan 2L. Ya nggak? Berarti kita tinggal ganti deh. Tinggal ganti ke sini. Kita tulis ulang dulu ya. Nah, berarti L tambah P ditambah A sama dengan 360. Maka A-nya kamu ganti sama angka ini. Ini A-nya kita masukkan ke sini. Nah, nih, ini A ya. Persamaan A kita masukkan ke sini. Nah, berarti dan P, ini P. Nah, kita masukin ke sini. Ya, berarti persamaan menjadi L ditambah P-nya sama dengan 2L. 2L, A-nya sama dengan 40 plus L sama dengan 360 gitu ya. Nah, L ditambah 2L, 3L. Ya enggak? Jadi L ditambah dengan L. Jadi L ini ditambah L ini ditambah L ini. Ya. Berarti kalau kalau dia bilangnya L berarti 1L ya. 1L ditambah 2L, 3L. 3L ditambah 1L, 4L. Oh, berarti jadi 4L nih. Plus 40 sama dengan 360. Gitu. Nah, ingat kan kemarin ya, kalau angka jadikan ruas dengan angka, ya enggak? Jadikan satu ruas dengan angka. Berarti di sini karena 40 ini angka, 40 ini kita pindah ruas ke kanan. Karena plus berubah jadi min, ya enggak? Plus pindah ruas jadi min, gitu kan? Berarti plus 40 pindah ruas jadi min 40, ya. Berarti 4L 360 kurang 40 tuh 36 kurang 4, 32 ya. 320. Nah, gitu ya. Oke, berarti 4L kan 320 nih. Ya, ini kan kali. Ya, kalau kali pindah terus jadi bagi, berarti 320 bagi 4. Jadi laki-lakinya ketemu. 32 bagi 4, 8. Tambahin nolnya 1, 80 deh. Ya enggak? Jadi L-nya ketemu 80. Kalau L-nya ketemu 80, berarti semuanya kita bisa cari nih. Untuk A-nya, yuk A-nya tinggal masukin ke sini. Berarti A-nya 40 plus L kan. L-nya 80, berarti 40 plus 80. Jadi A-nya 120 anak. Ya. P-nya perempuan. Perempuan kan 2 kali L. Berarti 2 kali 80. 2 kali 80, 160. Ya, selesai deh. Mudah kan? Ya. Nah, bisa ya semuanya ya. Temennya ada yang dapat 100 dan 90 pasti bisa semuanya kalau mau belajar. Kalau belajar rajin ya. Oke teman-teman, sampai sini aja dioptimalkan belajarnya supaya tidak mengerjakan tugas lagi ya. Nah, ini nanti soal-soal yang keluar di ujian-ujian masuk SMA, masuk perguruan tinggi bentuknya emang soal-soal cerita ya. Seperti ini dan soal ANBK nanti kamu dapat ANBK di kelas 8 ya. Dapat porsi ANBK di kelas 8. Jadi supaya teman-teman paham dan terbiasa dengan soal cerita, makanya Ustadz ulangannya Ustadz berikan soal cerita ya. Kalau yang soal-soal biasa kan Ustadz udah sering dikasih di kelas ya. Jadi Ustadz kasih porsinya sedikit ya. Soal cerita Ustadz udah berikan di kelas. Jadi teman-teman tinggal nge-review di pas ulangan. Baik itu aja dari Ustadz ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.